Setelah membaca kalimat pedas itu, Jauhari langsung merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepadanya. Dia kemudian menyimpulkan kalau istrinya sedang marah kepadanya, sehingga istrinya membuat status seperti itu sebagai sarkasme. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah tulisan di status WhatsApp mengantarkan pada kejadian maut yang mengerikan. Kisah ini terjadi pada tahun 2026 di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Yang mana di saat itu ada seorang ibu rumah tangga harus meregang nyawa setelah dianiaya oleh suaminya sendiri. Semuanya bermula dari satu kalimat di layar handphone yang memicu ledakan emosi yang tidak terkendali. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan, istrinya hingga tersinggung karena status WhatsApp jadi penyebabnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Air Perikan, Gang Cempaka, RT 20, RW 10, Kelurahan Nindagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Tinggallah sepasang suami istri yang dikenal cukup baik oleh warga sekitar. Pasangan tersebut bernama Jauhari yang di saat itu usianya 35 tahun dan istrinya Ike yang sudah berusia 30 tahun. Mereka ini baru menetap di lingkungan tersebut sejak bulan Februari tahun 2026. Tidak diketahui sejak kapan keduanya menjalin hubungan rumah tangga. Tapi yang jelas, pasangan ini belum dikaruniai anak, sehingga mereka tinggal berdua saja di rumah tersebut. Dalam keseharian mereka, Jauhari bekerja sebagai wira swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai jenis usaha yang dijalankan. Namun, warga mengenalnya sebagai sosok yang rajin bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sementara itu, istrinya Ike sehari-hari berperan sebagai ibu rumah tangga dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurusi berbagai keperluan rumah tangganya. Selain menjalani aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, Ike diketahui cukup aktif menggunakan sosial media, khususnya WhatsApp. Dan ketika sedang merasa sedih, kecewa, ataupun kesal, Ike kerap meluapkan isi hatinya melalui status WhatsApp. Statusnya tersebut menjadi tempat bagi dia untuk mengekspresikan semua perasaan yang sulit dia sampaikan secara langsung. Meski Ike terlihat sebagai sosok yang emosional karena kerap meluapkan isi hatinya melalui status, tapi di mata warga sekitar, Ike dikenal ramah dan mudah bergaul dengan para warga. Suaminya Jauhari juga dikenal sebagai pribadi yang religius. Warga kerap melihat Jauhari pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dia dianggap sebagai sosok yang taat beribadah. Walaupun Ike dan Jauhari belum lama tinggal di lingkungan itu, mereka tidak menutup diri dan cukup aktif bersosialisasi dengan para tetangga. Tapi seiring berjalannya waktu, tepat setelah 3 bulan menetap di wilayah tersebut, beberapa tetangga pernah mendengar adanya pertengkaran mulut di antara pasangan ini. Selain itu, sebagian tetangga juga memiliki kontak WhatsApp milik Ike dan mereka sempat melihat unggahan statusnya Ike. Beberapa status yang dia unggah terkesan seperti sedang mengalami permasalahan di dalam rumah tangganya. Meskipun begitu, selama ini warga tidak pernah melihat adanya perilaku kasar dari pasangan tersebut. Baik Jauhari maupun Ike tampak sebagai pribadi yang baik dan tidak menunjukkan sifat temperamental di hadapan lingkungan sekitar. Karena itulah, para tetangga menganggap percecokan yang terjadi di antara keduanya cuma persoalan rumah tangga biasa. Tapi di balik itu semua, Ike ternyata menyimpan perasaan kesal dan juga kecewa terhadap suaminya. Tidak diketahui secara pasti persoalan apa saja yang menjadi sumber kekesalannya. Tapi alih-alih menyampaikan perasaannya secara langsung kepada Jauhari, Ike justru meluapkan emosi dan isi hatinya melalui status WhatsApp sebagaimana kebiasaannya selama ini, sehingga banyak orang yang membaca status tersebut.
Tibalah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, sekitar jam 20:30. Suasana di rumah pasangan ini perlahan mulai memanas. Malam itu, Jauhari dan Ike sedang berada di dalam kamar rumah mereka. Ike fokus dengan handphone dan mengunggah sebuah status WhatsApp menggunakan bahasa daerah yang menunjukkan kekesalannya kepada sang suami. Dikarenakan Ike memasang status tersebut, Jauhari belum bisa melihat status itu dari handphonenya sama sekali. Hingga beberapa saat setelah Ike memasang status, Jauhari sempat meminjam handphone Ike dan memeriksanya. Seperti hari-hari biasa, Jauhari tidak pernah menyangka bahwa dia justru akan menemukan hal yang membuatnya diliputi kekesalan akibat status yang dibuat oleh Ike. Entah mengapa di saat itu, seolah Ike sengaja membiarkan Jauhari melihat status WhatsApp-nya. Dia memperbolehkan Jauhari memeriksa handphonenya. Setelah handphone Ike berada di tangan Jauhari, Jauhari langsung membuka aplikasi WhatsApp. Di saat itulah, suasana di dalam kamar mereka mendadak berubah ketika Jauhari melihat status yang dibuat oleh Ike. Tulisan itu berbunyi, "Lanang lo ini, enjuk racun tulah." Yang artinya, pria ini dikasih racun aja lah. Setelah membaca kalimat pedas itu, Jauhari langsung merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepadanya. Dia kemudian menyimpulkan kalau istrinya sedang marah kepadanya, sehingga istrinya membuat status seperti itu sebagai sarkasme. Namun sebelum dia menanyakan hal tersebut kepada sang istri, Jauhari terlebih dahulu memeriksa isi chat WhatsApp istrinya dengan beberapa orang. Di saat itulah, kemudian dia menemukan adanya isi chat yang membuat dia sangat tersinggung. Meski isi chat itu tidak dipublikasikan secara rinci, namun suasana hati Jauhari setelah membacanya benar-benar ambruk. Jauhari langsung menanyakan maksud dari status serta isi chat tersebut kepada Ike dengan nada tinggi. Saat itu Ike semakin merasa kesal. Dia tidak suka ditanyakan dengan nada marah-marah seperti itu. Alih-alih memberikan penjelasan, Ike justru merespon dengan nada yang ketus. Dia mengatakan, "Nak ngapo kabar? Kalau dak sana kisitlah dari rumah ini." Yang artinya, "Apa urusanmu? Kalau nggak senang, pergi aja dari rumah ini." Setelah mendengar perkataan dari istrinya tersebut, emosi Jauhari semakin meledak. Dia merespon Ike dengan nada yang lebih tinggi. Dan begitu pula Ike yang tidak mau kalah. Keduanya akhirnya bertengkar hebat, saling melempar ucapan dengan emosi yang tidak mau kalah. Dalam kondisi marah dan kehilangan kendali, tiba-tiba Jauhari mendekati Ike dan dia langsung mencium leher Ike dengan kedua tangannya. Ike di saat itu berusaha untuk melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Dia juga memberontak dan melawan Jauhari serta berupaya meminta pertolongan dengan berteriak histeris. Tapi Jauhari terus menekan bagian lehernya hingga Ike perlahan mulai melemah. Seketika itu juga Ike kehilangan kesadaran. Dia terkulai dan tidak bergerak. Setelah itu, Jauhari menyadari bahwa Ike sudah tidak lagi memberikan respon. Dan Jauhari kemudian melepaskan tangannya dan menyadari bahwa Ike tidak sadarkan diri. Suasana di dalam rumah mendadak berubah sunyi. Setelah amarahnya perlahan meredah, Jauhari mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya, sang istri sudah terbaring di atas kasur dengan kondisi tidak bergerak sama sekali. Tubuh Ike tampak lemas dan tidak lagi memberikan respon. Tidak terdengar suara tangisan, tidak ada teriakan ataupun percakapan di dalam rumah itu. Hanya ada suasana hening setelah pertengkaran yang sebelumnya begitu memanas. Ketika dia melihat kondisi sang istri yang sudah terkulai tidak bergerak, Jauhari mulai panik. Dia tampak kebingungan dan tidak berani memeriksa kondisi Ike secara langsung. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa tindakannya sudah berakibat fatal. Dalam keadaan gelisah dan pikiran yang kacau, Jauhari kemudian mengambil handphone miliknya dan menghubungi ketua RT setempat. Dengan nada panik, Jauhari mengaku bahwa dia baru saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri hingga istrinya tidak sadarkan diri. Di saat itu, pengakuannya membuat ketua RT terkejut. Jauhari juga meminta agar ketua RT datang ke rumahnya untuk melihat kondisi Ike secara langsung. Tidak lama kemudian, setelah menerima laporan itu, sekitar jam 9 malam, sang ketua RT bersama beberapa warga mulai mendatangi rumah pasangan itu. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah mulai dipenuhi rasa penasaran dan kekhawatiran dari warga yang mengetahui adanya keributan di dalam rumah tersebut. Ketika memasuki rumah, warga mendapati suasana yang sangat tegang. Di dalam kamar, Jauhari terlihat duduk dengan tubuh lemas dan kepala tertunduk di dekat kasur tempat istrinya terbaring. Tidak ada usaha pelarian ataupun perlawanan darinya. Dia pasrah, syok setelah menyadari kondisi sang istri. Lalu Jauhari kemudian meminta sang ketua RT serta warga untuk memeriksa keadaan Ike.
Beberapa warga pun mendekat, mencoba memastikan apakah Ike masih bernafas. Mereka juga memeriksa denyut nadi di bagian leher dan juga tangan Ike. Tapi ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Tubuh Ike sudah tidak memberikan respon sama sekali dan mereka sangat yakin bahwa Ike sudah tewas. Menyadari bahwa Ike sudah tidak bernyawa, ketua RT dan warga langsung terkejut panik. Tidak ada yang menyangka pertengkaran di dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah terlihat serius malah berakhir dengan sangat fatal. Setelah memastikan kondisi korban, warga segera menghubungi pihak kepolisian setempat, melaporkan kejadian tersebut agar segera ditangani. Lalu, tidak lama setelah laporan diterima, pihak dari Polres Pagar Alam segera menuju ke lokasi. Beberapa petugas kepolisian tiba di rumah Jauhari dan langsung mengamankan area sekitar rumah dengan memasang garis polisi di halaman depan. Saat memasuki rumah tersebut, petugas mendapati Jauhari masih berada di dalam rumah dengan kondisi lemas dan pasrah. Tidak ada upaya melarikan diri ataupun perlawanan. Kepada petugas, dia tampak tertunduk sembari sesekali menatap ke arah tubuh sang istri yang sudah terbujur kaku. Ketika dimintai keterangan mengenai kejadian yang baru dia lakukan, Jauhari langsung mengakui bahwa dia sudah bagian leher Ike menggunakan tangan kanannya setelah keduanya terlibat pertengkaran. Mendengar pengakuan itu, petugas kepolisian langsung mengamankan Jauhari dan dia langsung dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat digiring menuju kendaraan polisi, Jauhari tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Dia hanya berjalan pelan dengan wajah tertunduk, seolah menyadari bahwa masa depannya sudah berakhir. Sementara itu, petugas lain masih berada di lokasi dan segera melakukan olah TKP. Polisi juga mulai memeriksa kondisi kamar tempat pertengkaran itu terjadi. Mereka mengambil dokumentasi di sekitar lokasi, serta mencatat berbagai hal yang dianggap berkaitan dengan peristiwa. Dari lokasi tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti milik korban. Di antaranya, satu unit handphone merek Oppo yang sebelumnya diperiksa oleh Jauhari, serta sebuah kalung berwarna silver milik Ike. Selain itu, petugas juga menyita pakaian yang dikenakan oleh korban pada malam kejadian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Setelah proses olah TKP selesai, polisi mengevakuasi jenazah Ike ke rumah sakit demi menjalani proses otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian tidak hanya melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk ketua RT dan warga yang datang ke rumah Jauhari sesaat setelah Jauhari menelpon dan meminta bantuan. Dari keterangan para saksi diketahui bahwa pasangan ini memang beberapa kali terdengar terlibat cekcok mulut, tapi tidak pernah terlihat adanya kekerasan fisik yang terjadi. Karena itulah, warga merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pertengkaran mereka di malam itu justru berakhir dengan sangat mengerikan. Di sisi lain, penyidik juga mulai mendalami adanya kemungkinan motif lain di balik peristiwa ini. Dan polisi tidak hanya berfokus pada status WhatsApp dan isi percakapan di handphone korban, yang mana itu memicu pertengkaran di malam tersebut. Tetapi juga polisi mencoba mencari tahu apakah terdapat persoalan lain yang selama ini tersembunyi di dalam rumah tangga pasangan ini. Penyidik mendalami kemungkinan adanya konflik pribadi, rasa cemburu, persoalan komunikasi, maupun akumulasi emosi yang selama ini terpendam hingga akhirnya memuncak pada malam kejadian. Di tengah proses penyelidikan tersebut, jenazah Ike yang sebelumnya sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses pemeriksaan medis akhirnya selesai diotopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Ike meninggal dunia akibat sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh tekanan kuat pada bagian lehernya. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban meninggal dunia setelah mengalami tekanan di bagian leher menggunakan tangan kosong. Selain itu, petugas juga menemukan adanya bekas kekerasan pada bagian leher korban yang sesuai dengan keterangan awal yang diberikan oleh Jauhari kepada pihak kepolisian. Setelah proses pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah Ike kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka. Suasana duka langsung menyelimuti kediaman keluarga korban dan tangis keluarga pecah ketika jenazah tiba di rumah duka. Jenazah Ike pun akhirnya dimandikan dan disolatkan sampai akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara di tengah suasana duka tersebut, Jauhari yang sudah dibawa ke kantor polisi terus menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Di hadapan pihak kepolisian, Jauhari mengakui bahwa dia hilaf dan terbawa emosi saat ketika bertengkar dengan istrinya. Dia mengaku tidak pernah memiliki niat apapun.
tidak pernah merencanakan untuk menghabisi nyawa istrinya. Menurut pengakuannya, emosi yang memuncak sesaat akibat status WhatsApp dan isi percakapan di handphone istrinya yang membuat dia jadi kehilangan kendali. Dari hasil pengakuan Jauhari dan pemeriksaan saksi serta sejumlah barang bukti, pihak kepolisian akhirnya resmi menetapkan Jauhari sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah melakukan pendalaman terhadap berbagai kemungkinan motif lain, untuk sementara pihak kepolisian menyimpulkan bahwa pemicu utama pertengkaran mereka berasal dari status WhatsApp korban yang membuat Jauhari merasa tersinggung dan terbakar emosi. Atas perbuatannya, Jauhari dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Saat ini, rumah tangga yang sebelumnya terlihat harmonis di mata warga sudah berakhir dengan tragedi yang sangat memilukan. Itu dia sobat, kisah dari Ike yang kehilangan nyawa di tangan suaminya sendiri akibat emosi sang suami setelah membaca status WhatsApp dari Ike. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai AirDrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah.